mengenai 1x7 masa. Nah ini yang banyak sekarang di akhir zaman ini. Ada yang membahasnya dan juga ada yang belum mengerti. Ada juga sudah yang banyak. Ada beberapa penafsiran di sini yang saya akan bawakan pada pagi hari ini ya. Ini adalah sebuah ayat yang sangat penting tentang akhir zaman ya, saudara-saudaraku, karena akhir zaman itu harus dilihat dari dua sisi. Yang satu kita melihat dari tentu saja bahwa Tuhan Yesus datang bagi mempelainya dan yang ada di seluruh dunia, yaitu dari gereja-gereja di seluruh dunia. Dan satu lagi juga kita akan melihat dari sisi daripada umat perjanjian Tuhan, umat Tuhan yaitu orang Israel yang mengerti, katakan haleluya. Wah, haleluya yang masih senyap, yang suka cita katakan haleluya. Baik, ya. Lalu kemudian, saudara, jadi ayat yang kita baca yang pertama itu mengenai tentang Israel ya, yaitu 1x7 masa. Itu ada dalam Daniel 9 ayat 27. Yuk mari kita baca 1x7 masa, Daniel 9 ayat 27. Mari kita buka bersama-sama Daniel pasal 9 ayat 27. Ya, ini sangat dinanti-nantikan ya firman Tuhan 1x7 masa ini, karena sudah mengerucut kepada 7 masa. Dan saya seumur hidup saya, hari inilah saya bawakan firman Tuhan ini. Walaupun sudah 3 tahun kita sudah berjuang, saya belum pernah bawakan tentang 1x7 masa, karena ini benar-benar mengenai timing. Ya, saya sangat berhati-hati untuk itu, tapi sudah tiba waktunya. Ya, 1x7 masa. Mari kita baca Daniel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke Daniel 9 ayat yang 27. Mari kita baca bersama-sama Daniel 9 ayat 27, 1, 2, 3. Raja itu, nah ini mungkin belum dapat, kita tunggu dulu sampai dapat. Yang sudah dapat katakan haleluya, kalau belum masih sepi. Haleluya, berarti udah dapat ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Katakan bersama saya 1x7 masa. 1, 2, 3. Nah saudara, nanti kita akan mendengar firman Tuhan, namun saya mau memberitahu dahulu, yaitu rambu-rambunya dalam kita melihat firman Tuhan, khususnya mengenai hari kedatangan Tuhan atau hal-hal apa yang ada di dalam sebelum hari kedatangan Tuhan tersebut. Rambu-rambu nomor 1 adalah, saudara, bahwa kita tidak semua mengetahui apa yang tertulis dan buat ini. Ada hal-hal yang masih juga tersembunyi. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Ayatnya dalam Ulangan 29 ayat 29. Sehingga apa saja yang dinyatakan pada kita, biarlah kita bersuka cita, boleh dinyatakan pada kita, dan biarlah kita mengerjakannya. Akan tetapi bila hal tersebut masih tersembunyi, masih merupakan rahasia Tuhan, maka biarlah itu menjadi rahasia Tuhan. Yang setuju ini dulu katakan haleluya. Mari lihat ayatnya. Ini rambu nomor 1 soalnya. Soalnya kalau enggak, itu nanti saudara kita mau berusaha mengerti yang masih tersembunyi. Bayangkan Tuhan masih sembunyikan, ya kita mau berusaha mengerti, akhirnya nanti malah bisa-bisa bukannya mengerti, tetapi malah bisa salah mengerti jadinya ya. Oke, kita lihat dulu rambu-rambu pertama, Ulangan. Ya, Ulangan pasal 29. Ayo kita baca ayat yang ke-29. Ya. Beberapa orang jatuh dalam jebakan setan, jebakan iblis, karena berusaha mengerti apa yang masih tersembunyi, yang masih rahasia Tuhan. Mari baca Ulangan 29 ayat 29, 1, 2, 3. Hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita,
Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Tentu saja hukum Taurat adalah untuk orang Israel, tetapi bagi kita hukum kasih yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, dalam kedua hukum kasih ini terdapat semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, semua firman Tuhan ini yang dinyatakan, mari kita kerjakan dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Yang setuju katakan haleluya. Terus yang tersembunyi milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Ada haleluya, saudaraku? Haleluya, puji Tuhan. Baik. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, jadi yang hal tersembunyi masih milik Tuhan, yang dinyatakan mari kita terima, kita kerjakan bagi anak-anak kita, bahkan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada haleluya, haleluya. Nah, selanjutnya saudara, nomor 2, saudara dikasih Tuhan, nomor 2 yang perlu kita mengerti bahwa kita benar-benar gak tahu, ya saudara, secara detail atau secara persis, terutama mengenai, ya saudara, yaitu mengenai oknum, itulah bisa saya katakan. Kalau disebutkan nanti sebagai raja atau sebagai ada beberapa oknum, misalkan 10 kerajaan, itu yang mana? Ada yang berkata itu mungkin BRICS, lalu dia mulai menulis BRICS susunannya, nggak sampai 10, hanya 9. Jadi sebaiknya yang memang masih tersembunyi jangan dipaksakan untuk dimengerti. Tapi kalau memang sudah dinyatakan tidak apa-apa. Ada haleluya, saudara. Nah, biasanya itu oknum atau apa yang belum jelas itu tidak usah terlalu dipaksakan untuk diketahui siapa. Tetapi mana yang sudah dinyatakan, misalkan pekerjaan-pekerjaannya, ya, ciri khasnya apa, itu bisa menjadi nyata. Contoh Tuhan Yesus, ya, dalam Yohanes kalau tidak salah, ya coba contoh ini saya mau kasih contoh dulu sebelum saya bawakan firman Tuhan pada hari ini. Contohnya itu Tuhan Yesus, ya, dalam Yohanes 10, coba kita buka Yohanes 10. Ya, di sini Yohanes 10, orang-orang ini tidak bisa mengenali zaman. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-36, mari baca bersama saya. Orang-orang ini dikirimkan Mesias. Mereka selalu menanti-nantikan Mesias yang membawa kelepasan untuk orang Israel. Mereka nanti-nantikan Mesias yang dijanjikan bagi orang Israel. Dan ketika Mesias datang, mereka gagal mengenalinya dan bahkan membunuhnya. Ayat 36, begini dikatakan firman Tuhan. Kata orang Yohanes pasal 10, ya, ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, aku anak Allah, semua orang Yahudi berkata, dia menghujat Allah. Begitu, ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pada ayat yang ke-37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tuhan Yesus berkata. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus ini mau menolong supaya orang Yahudi itu bisa tidak salah mengenali Mesias dan bisa mengenali Mesias. Jadi Yesus berkata, kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Karena mereka gak mungkin dia Mesias. Mesias itu harus menyelamatkan kita orang Israel dari penjajahan Roma, emperor, kekaisaran Roma ini yang menjajah kita. Karena bukankah firman Tuhan berkata, janji-janji Mesias tersebut akan memerintah sebagai raja bahkan sampai selama-lamanya. Pemerintah tidak akan berakhir, bahkan sudah ditetapkan dari sejak zaman purbakala. Begitu, saudara. Ada banyak memang nubuatan tentang Tuhan Yesus.
Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mana mungkin ini anak daripada seorang tukang kayu. Tuhan Yesus mau menolong sebenarnya. Kalau saya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Terus dilanjutkan Tuhan Yesus ayat 38. Mana dia tadi? Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Gitu. Lalu berusaha lagi Tuhan Yesus menolong. Tapi kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, yang buta melihat, yang lumpuh, betul kan, yang buta melihat. Jangan sampai nanti ada yang sakit semangatnya pendeta berkhotbah, ya. Yang buta mendengar, yang lumpuh melihat. Ya memang iya, yang buta memang mendengar, yang lumpuh memang melihat. Jadi jangan sampai sakit semangatnya gitu. Jadi yang pekerjaan Bapakku, pekerjaan Tuhan itu maksudnya Tuhan Yesus bilang begini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, haleluya, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Tuhan Yesus bilang ayat 38 kan, tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, masih gak mau percaya, ini Tuhan kasih jalan keluar, masih gak percaya juga. Tuhan bilang begini lanjutnya, terakhir apa? Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Jadi lebih mudah untuk kita mengerti dan percaya dan mengetahui maksud Tuhan lewat apa yang terjadi. Lebih mudah daripada mengenali seseorang yang ada dalam nubuatan. Begitu kira-kira. Itu kalau orang-orang tersebut sama seperti zaman dulu ini, mereka tidak bisa mengenali zaman. Tapi sudah ditolong oleh Tuhan supaya mengenali pekerjaan-pekerjaan tersebut, ciri-ciri tersebut, mereka tetap juga tidak mengenalinya. Dicatat ayat terakhir, ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Jadi bukannya percaya, oh iya ya, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, oh iya benar. Memang mujizat-mujizat dipakai Tuhan, tidak ada. Memang benarlah dia anak Allah. Bukannya begitu, malahan mereka justru mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, bagi orang-orang seperti ini kecil harapan. Ada haleluya saudara? Nah, oleh sebab itu kita akan melihat juga pada hari ini, karena saya bawakan firman Tuhan hari ini dari sisi yaitu orang Israel mengenai 1 kali 7 masa. Nanti di situ kita sudah bacakan, dan raja itu. Siapa raja ini Pak? Gak usah terlalu dipikirkan itu. Kita akan melihat dulu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi dalam 7 masa tersebut, dalam 1 kali 7 masa tersebut. Apakah kita sudah ada di dalamnya, ataukah kita perlu menunggu lagi? Karena ini sangat penting. 1 kali 7 masa ini harus terjadi dulu. Harus terjadi di dalam dunia ini dan harus bisa kita mengerti. Karena disinilah, saudara, dalam 1 kali 7 masa inilah nanti akan kita lihat, ini nanti dibagi 2, yaitu 3,5 masa pertama dan 3,5 masa kedua. Dan Alkitab sudah jelas mencatat dalam 3,5 masa kedua tersebutlah, disitulah Antikristus diberikan kuasa untuk berkuasa selama 1 kali masa, 2 kali masa, dan setengah kali masa. Yang di situ terdapat saudara, di mana Antikristus berkuasa, di situ Roh Kudus sudah tidak ada di bumi ini. Dunia diserahkan kepada pemerintahan Antikristus, dunia tanpa Tuhan. Dan saudara, kenapa itu perlu kita dengarkan sekarang ini? Supaya kita semuanya semakin berjaga-jaga, dan kita tahu apa harus kita kerjakan sekarang, dan kita tahu di masa seperti apakah kita sekarang hidup, dan apakah kita sudah masuk dalam 7 masa, 1 kali 7 masa nubuat Daniel ini, atau kalau belum. Kita akan lihat sebentar lagi. Haleluya. Lalu selanjutnya saudara, yang penting kita sudah punya rambu-rambunya. Nomor 1, rambu-rambunya itu adalah yang masih tersembunyi, biarlah menjadi rahasia Tuhan. Yang nanti katakan haleluya. Yang nomor 2, lebih mudah kita mengerti peristiwa-peristiwa daripada
oknum, kecuali tentu saja Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Bila memang sudah dinyatakan, ya buktikan nama Tuhan. Bila belum, kita tentu saja tahu ada saudaraku antikristus, ada saudaraku namanya nabi palsu. Tapi kalau ditunjuk sekarang hidupnya, yang mana nabi palsu? Sekarang belum bisa kita lihat. Ya, belum begitu jelas. Walaupun beberapa sudah mulai kelihatan. Yang mana antikristus? Belum begitu kelihatan dengan jelas. Dan saya kasih jaminan kalau ini belum bisa kelihatan sebelum Tuhan Yesus datang. Nanti kan kita lihat ayat-ayatnya, ya, gitu saudara. Nah, sama seperti ada orang bertanya, ini sebenarnya pertanyaan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu itu saya menghadapi pertanyaan begini. Bagaimana mungkin tanda binatang sudah beredar, sementara oknum binatang yang keluar dari bumi, yang dikatakan menurunkan api dari langit, belum kelihatan kok. Ya kan? Itu sebabnya tanda binatang belum beredar. Kalau gitu terima saja semua yang beredar sekarang ini. Itu pegangan mereka. Dan 3 tahun lalu sudah saya jawab. Tentu saja di media sosial. Ya, tentu saya jawab seperti yang tadi saudara-saudara. Seperti jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, lihat pekerjaan-pekerjaan itu. Zaman dulu mereka gagal mengenali Mesias. Dan mereka tidak mau melihat pada pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka minta yang tersembunyi. Walaupun buta melihat, tuli mendengar, orang mati bangkit, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata, orang-orang dirasuki setan dilepaskan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kami tidak mau percaya, kami mau lihat Mesias yang membawa kelepasan bagi orang Israel, yang membawa kelepasan bagi orang Israel, Mesias yang melepaskan kami dari penjajahan Roma. Itu yang mereka tuntut. Sehingga ketika Mesias akhirnya dinyatakan bangkit dari antara orang mati, banyak orang selamat di seluruh dunia. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya sama Mesias. Tuh lihat. Bisa lihat saudara? Bisa lihat saudara? Makanya saudara, di akhir zaman ini orang banyak gagal mengenali tanda binatang. Mereka gagal mengenali, padahal Yesus berkata, lihat pada pekerjaan-pekerjaan sudah nyata itu. Lihatlah tanda binatang sudah beredar itu. Dari barang parmakeia yang menyebabkan tidak bisa jual dan beli, yang menyesatkan segala bangsa, menyebabkan dosa apostasia sebelum hari Tuhan. Yang kalau tidak terima itu tidak bisa jual beli dalam seluruh area. Betul tidak? Kalau halal hanya makanan halal, bahan-bahan halal. Tapi kalau ini sesuatu yang tanda binatang ini saudara, gak bisa naik pesawat, gak bisa ini, gak bisa itu. Sekarang memang masih longgar, sedang dalam longgar. Tapi saudara, saya harus tetap waspada dan selalu waspada. Yang ngerti katakan haleluya. Haleluya. Nah, mereka gagal mengenali tanda binatang gara-gara apa? Sama seperti zaman dulu. Zaman dulu, mana Mesiasnya dulu yang melepaskan kita dari penjajahan Roma? Sekarang mereka bilang begini, mana dulu yang menurunkan api? Gak usah bicara tanda binatang. Padahal pekerjaan tanda binatang tersebut sudah nyata dan jelas. Tuhan Yesus berkata, lihat pada pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu loh. Mereka minta yang tersembunyi. Firman Tuhan berkata, yang dinyatakan bagi kita dan anak-anak kita, yang tersembunyi masih milik Tuhan. Sudah tanya sama saya juga belum lihat yang turunkan api itu. Tapi saya percaya dengan apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada kita. Ada haleluya saudara? Nah, inilah orang-orang yang gegabah itu. Sama orang Israel dulu gegabah, gak mau percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mau tolong. Caranya Tuhan Yesus tolong, dia bilang begini sampai, oke lah kalau aku sudah lakukan pekerjaan Bapa, kamu juga gak mau percaya, setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Itu jalan keluar dari Tuhan dulu. Ada haleluya? Tapi mereka tetap gagal. Hari ini juga gitu. Banyak yang tetap gagal. Mereka gak mau, gak usah bicara tentang parmakeia, gak usah korbankan kami dosa apostasia. Kami gak mau peduli, kami terima saja itu sampai berapa kali. Yang penting kami tidak peduli itu tidak bisa jual beli dan sebagainya. Kami mau lihat mana dulu yang menurunkan api dari langit. Itu yang mereka minta. Padahal firman Tuhan sudah berkata, yang masih tersembunyi adalah rahasia Tuhan. Yang bisa bahasa ini dikatakan haleluya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Baik. Hari ini temanya agak berat, tapi kita pelan-pelan saja ya.
Nah, yang pertama kita akan lihat yaitu dari sisi bangsa Israel, itu 1 kali 7 masa. Ayatnya kita sudah baca tadi, Daniel 9 ayat 27. Satu lagi kita akan lihat dari seluruh dunia, dari bangsa-bangsa lain, gereja yang ada di seluruh dunia. Kita buka ayatnya dari 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Yuk, mari baca. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Haleluya. Judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Kita baca 1, 2, 3. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan di sini adalah dalam ayat ke-7 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kata disingkirkan ini saya sudah cek, dalam bahasa Inggrisnya juga begitu. Tapi saya menggali terus ke dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani daripada disingkirkan ini adalah ekmesogenetai. Ayo ucapkan bersama saya, kita belajar bahasa Yunani. Katakan ekmeso. 1, 2, 3. Sebelah kiri kanan. Tunjukkan mulutnya gini. Ekmeso. Terus yang satu lagi bilang gini. Genetai. Ya. Jadi digabung menjadi ekmesogenetai. Nanti saudara akan lihat artinya. Rupa-rupanya kok bisa jauh ya artinya daripada disingkirkan. Saya juga kurang paham. Makanya saya lebih suka asal mengutip ayat ini. Saya baca kata disingkirkan, saya langsung ganti pakai ekmesogenetai. Dan ini sangat-sangat vital, sangat-sangat penting untuk kita di akhir zaman ini. Baik, kita mulai ya. Jadi dari tadi sudah berapa menit saya bicara, saudara? Ada setengah jam? Ya, hampir setengah jam itu baru intro. Haleluya, saudara. Baru intro, baru pembukaan ya. Belum. Oke, baik. Yang tetap semangat katakan haleluya. Oke, ya. Saudara-saudara, di akhir zaman ada yang disebut sebagai 7 tahun kesengsaraan atau 7 tahun tribulation. 7 tahun tribulation. Atau juga sering disebut sebagai 7 tahun masa yang sukar, ya, masa yang sukar. Dan juga sering dinyatakan sebagai pada masa-masa tersebut adalah masa pekerjaan antikristus, ya. Pekerjaan antikristus, ya. Ya tentu saja penuh dengan tipu muslihat, ya. Dan juga bahkan pernyataan atau antikristus sendiri itu sudah dinyatakan, tentu saja nanti dalam 3,5 tahun yang kedua. Kita ganti mic-nya ya. Oke. Cek mic 1. Kurang volume Pak. Iya, biar sama ya. Haleluya. Ya, kita tambahkan sedikit volumenya. Haleluya, haleluya. Cek mic 1, 2. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Cukup ya, mantap. Lanjut saudaraku ya. Baik. Saudara, ayat pembanding daripada Daniel 9 ayat 27, mari kita buka dalam Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Begini bunyinya. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi
umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang percaya katakan haleluya. Saya bersyukur sekali, saudara. Kiranya kalimat terakhir ini menjadi bagian kita semuanya di akhir zaman. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, bukan ketakutan di akhir zaman, bukan tertekan, tidak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Saudara dan saya akan tetap kuat yang percaya, katakan haleluya. Dan akan bertindak, shall do exploits dalam bahasa Inggrisnya. Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ada haleluya, saudara? Ya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Daniel pasal 9 ayat 27, dikatakan bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, perhatikan ini yang perlu digarisbawahi. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas saya kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi dalam ayat ini dikatakan ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah pertengahan 7 masa itu. Yang nanti sampai sini katakan haleluya. Jadi kalau ada suatu masa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 di pertengahan. Bila dikatakan di pertengahan, kita kan belum tahu pasti, saudara. 1 sampai 7, 3 termasuk di tengah enggak? Termasuk dong. Di antara, ada haleluya, saudara. Tidak dikatakan presisi. Jadi kita mesti lihat. Artinya begini, supaya kita bisa melihat apa yang sedang terjadi, bukan apa yang belum terjadi. Saya tidak berkhotbah tentang apa yang belum terjadi. Bila apa yang belum terjadi dan tidak jelas di Alkitab, saya belum berani menyatakannya. Tapi bila apa yang belum terjadi tetapi sudah jelas dikatakan di Alkitab, saya berani mengatakannya. Haleluya. Oke, lanjut. Ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa ada sesuatu di tengah-tengah 7 masa ini. Baik, mari kita lanjut. Bilang kiri kanan, kita lanjut bilang. Haleluya. Saudara, banyak orang sekarang ini berpatokan dengan pernyataan PBB. Nah, ya, ini saya sudah mulai tunjuk-tunjuk nih ya. PBB berkata 2030 adalah ID biometrik bagi semua orang di seluruh dunia. Nah, kebanyakan orang berpatokan kepada 2030 lalu menarik mundur 7 tahun. Sehingga bisa kita dapat sekitar 2023. Kebanyakan begitu. Tapi saya punya nasihat. Saudara-saudara, kalau kita dalam peperangan, jangan pernah sekali-sekali percaya dengan apa kata musuh. Betul apa tidak? Betul. Haleluya, saudara. Apalagi musuh kita di dalam Alkitab sudah dinyatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, dia adalah pembunuh manusia sejak semula, dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Walaupun seluruh dunia, bahkan badan-badan dunia berkata 2030, jangan sekali-kali ya menaruh kepercayaan apalagi dan kemudian membuat sebuah perhitungan dari perkataan musuh. Apakah PBB bagaimana? Saya mau berkata sekarang ini yang hanya kita percaya adalah firman Tuhan saja. Yang mau percaya perkataan Tuhan Yesus katakan haleluya. Iya. Bahkan bukankah jelas dikatakan dan oleh permakaianmu semua bangsa disesatkan? Siapa yang mengeluarkan itu semua? Bukankah dari siapa itu? Ya. Dan kita sudah berjuang selama ini. Perjuangan kita tidak berubah. 1, jangan pernah terima tanda binatang. Nomor 2, bila sudah pernah sempat terima, berhenti, stop dan bertobat, berlari pada Yesus yang mengerti perjuangan kita sampai di sini tidak pernah berubah. Katakan haleluya. Demikian yang ada di internet juga begitu. Lanjut ya, saudara. Nah, saudara,
seharusnya kita tidak boleh mengikuti pernyataan musuh, karena musuh kita siapa saja ya yang memberi pernyataan, apalagi setelah kita melewati penyesatan Parmakea yang begitu ya, yang menyesatkan bangsa-bangsa dan menyesatkan gereja-gereja. Gereja-gereja menaruh karpet merah untuk tanda binatang masuk ke dalam mereka semuanya. Bersyukurlah saudara-saudara yang kita sudah terus berjuang sampai hari ini, yang sudah bertobat. Haleluya saudara-saudaraku, ya, namun perjuangan kita belum selesai. Nah saudara, kenapa kita harus berhati-hati dalam hal ini? Karena saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak boleh sekali-sekali berpatokan kepada perkataan selain firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata ada 7 masa. Ini terjemahannya 7 tahun. Banyak orang menerjemahkannya, tafsirannya 7 tahun. Dah, baik. Saudara, saya mau mengajak saudara, mungkin saudara belum tahu. Tapi kalau saudara melihat berita-berita yang terbaru sekarang, banyak seruan untuk berkata, untuk memperjuangkan lagi, yaitu Abraham Accord. Kalau saudara simak. Kalau saudara tidak tahu apa itu Abraham Accord, saya akan kasih tahu. Mengingatkan, ini sudah terjadi. Suatu hari, saudaraku, yaitu pada tanggal 13 bulan 8 tahun 2020, Amerika Serikat bersama dengan Israel dan Uni Emirat Arab duduk bersama, lalu kemudian menandatangani, membuat sebuah rancangan, yaitu rancangan untuk perdamaian bagi 3 aras Abraham, ya, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Namun sebelum ditandatangani, ada masuk lagi bangsa lain, negara lain. Kalau tidak salah waktu itu adalah Bahrain. Bahrain mau ikut. Lalu akhirnya secara resmi ditandatangani Abraham Accord. Ini adalah perjanjian perdamaian, saudara. Yang biasa ini adalah biasanya dari zaman dulu sampai sekarang itu harusnya perang. Walaupun diam-diam tapi perang dingin, gitu ya. Atau diam-diam tapi mereka bukan teman, saudara. Ada haleluya saudaraku, ya, antara Israel dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Ini sudah sejarah mencatat pertempuran dan permusuhan. Namun tanggal 13 bulan 8 2020 itu antara Arab Saudi dan Israel di tengah-tengah Amerika Serikat. Lalu karena ada negara lain, Bahrain, mau ikut gabung, akhirnya diundur 1 bulan menjadi tanggal, perhatikan, resmi 15 September 2020 tanda tangan Abraham Accord. Lalu dilanjutkan, gabung lagi 2 negara, namanya negara Maroko dan negara Sudan. Negara Sudan ini Israel berkata, kamu negara penghasil teroris. Keras sekali. Karena Abraham Accord ini, Israel kamu nggak boleh lagi bilang begitu. Siap, Israel nggak boleh bilang begitu. Bahkan Israel membantu Sudan untuk melunaskan hutang-hutang Sudan kepada Bank Dunia. Lihatlah. Ada haleluya saudara. Yang tadinya dia bilang ini, kamu negara teroris, penghasil teroris. Sekarang nggak boleh lagi ngomong gitu ya. Nah gitu. Jadi harus sekarang damai. Harus sekarang ini bahkan membantu. Nah, lihatlah perjanjian ini. Ada sebuah perjanjian yang namanya perjanjian damai. Tapi sebenarnya ini memberatkan karena ini negara biasa perang. Artinya walaupun tidak perang terbuka, mereka bermusuhan. Ada haleluya saudaraku. Dan sudah terkenal. Dulu ada perang 6 hari. Begitu saudara. Haleluya saudara. Ya, dari zaman dulu. Begitu. Tapi kemudian sekarang ini di tahun 2023 ini dan pada tanggal, kalau masih ingat ya, 7 Oktober tahun 2023 mulai sebuah perang, mulai sebuah serangan sampai hari ini. Dan saya sudah bawakan firman Tuhannya kira-kira mungkin 2 minggu lalu yang berkata dalam Lukas pasal 21. Tuhan Yesus berkata,
bahwa kalau kamu melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, ketahuilah keruntuhannya sudah dekat. Bila kamu sudah mulai melihat itu semua mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saya menduga perkataan Tuhan Yesus ini akan segera tergenapi. Dugaan saya. Kalau dulu saya masih percaya Israel menang. Tapi karena ya, situasi di akhir zaman, ini saya baru bicara tentang Israel ya, belum dunia, nanti sebentar ya. Dunia sebentar, yang lain, gereja-gereja di seluruh dunia. Ini Israel. Karena sehubungan dengan apa yang sudah terjadi di dunia ini, saya menduga, dugaan saya kuat, perkataan Tuhan Yesus yang ini akan digenapi zaman sekarang kita hidup ini, yang sedang terjadi sekarang di Israel. Ada haleluya saudara? Dan oleh sebab itu, apa hubungannya Pak Pendeta dengan Abraham Accord, perjanjian yang ada oleh Israel dan negara-negara musuhnya ini? Perhatikan baik-baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi ini perjanjian ada. Ini kalau kita lihat 15 September 2020 ke 2021 1 tahun ya. 2021 ke 2022 2 tahun ya. 2022 ke 2023 3 tahun ya. 15 September 2023 sudah 3 tahun, tinggal setengah tahun lagi, pas di tengah-tengah itu. Ada 7 masa. Haleluya. Saudara dapat? Amin. Ya. Walaupun kita nggak lihat detail, tapi perhatikan. Maka Tuhan berkata, Yesus berkata, lihat pada pekerjaan-pekerjaan. Saya lihat apa yang sedang terjadi. Pada 7 masa, perhatikan, saudara. Nah, banyak orang bilang gini, belum terjadi 7 masa itu. Kita masih tunggu dulu. Nanti apa terjadi di Yerusalem? Saudara, saya berkata lewat Tuhan kasih saya bimbang. Saya kasih tahu sekarang, ingat Abraham Accord. Jangan nggak jeli kita. Haleluya saudara. Abraham Accord sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Persisnya ini sekarang bulan November. 3 tahun 2 bulan. Itu bulan September 2020. Itu ada sebuah perjanjian. Nah, dalam kitab Daniel ini dikatakan begini, perjanjian itu memberatkan. Gak tahan ya. Sampai-sampai saking gak tahannya, akhirnya mereka sudah siap. Akhirnya mulailah ya, Mas Hari ya, Hamas ya, Mas Har ya kan, Mas Har gak tahan dia, gak tahan dia luncurkan rudalnya. Karena memang ini memang Mas Har ini ya, memang, dan semua di situ memang mereka itu memang maunya berperang. Mereka berkata begini, terutama kalau sudah lihat sekarang negara-negara sudah berperang, Iran apalagi, kan begitu. Rusia sudah juga mendukung ke sana. Banyak, Yordania, Yaman. Saudara, ini bukan hal kecil. Ada haleluya saudaraku. Tapi kita harus jeli. Yesus berkata, kalau kamu sudah lihat semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus berkata, bukan dia bilang begini, takutlah, gemetar, enggak. Bangkitlah, angkatlah mukamu, penyelamatanmu sudah dekat. Ada haleluya. Nah, saya perhatikan Abraham Accord. Ini sudah 3 tahun 2 bulan. Kalau 7 tahun itu 3 tahun 6 bulan. Dan ada di tengah-tengah. Yang terjadi apa di tengah-tengah? 7 Oktober kemarin. Yang gak tahan. Jadi ini perjanjian yang berat sebenarnya. Berat bagi banyak pihak. Nanti belum lagi tanda binatang sudah beredar. Itu sebenarnya juga pekerjaan setan. Itu berat bagi anak-anak Tuhan. Kan kita tidak mau menerimanya. Haleluya saudaraku. Itu di seluruh dunia. Nah saudara, jadi lalu kemudian dikatakan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan sebagainya. Perhatikan, ada sesuatu yang terjadi. Kita mungkin nggak ngerti perkataan ini, tapi ingat ada sesuatu yang terjadi di situ. Dan dengan dugaan saya, ini semua nanti semakin apa? Keruntuhan Israel.
Yang Yesus katakan, bukan saya bilang. Runtuh keruntuhan Yerusalem semakin dekat dan terjadi, dan nanti akan tampil juru damai yang akan memerintah dunia ini, yang disebut sebagai antikristus. Tapi perhatikan, sebelum dia tampil, Tuhan Yesus datang di awal-awal. Perhatikan, makanya Tuhan berkata, penyelamatanmu sudah dekat. Jadi betapa gentingnya, betapa sungguh-sungguhnya kita harus berjaga-jaga di hari-hari sekarang. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Lanjut ya. Lanjut. Nah, saudara, sekarang saya sudah sampaikan tadi bahwa nanti ini akan bertambah. Ini ya, dugaan saya perkataan Tuhan Yesus genap. Yerusalem runtuh, dan disitulah nanti akan tampil juru damai. Tapi perhatikan, sebelum antikristus menyatakan diri, Tuhan Yesus dulu datang. Dari mana ayatnya? Sekarang kita masuk kepada pokok bahasan saya nomor 2. Yang pertama, 1 kali 7 masa. Sekarang kita akan lihat dari, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8 tadi. Bunyinya begini, 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Haleluya. Begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi dia bekerja dengan tipu muslihat, Barmakeia, ya, tipu muslihat secara rahasia, dia nggak terang-terangan. Tapi ini barang yang sudah jelas, tanda binatang sudah mulai beredar. Oleh Barmakeia semua bangsa disesatkan. Sudah, lanjut dikatakan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Pekerjaan itu sudah bekerja, tapi masih ada yang menahan. Perhatikan ya. Kalau yang menahan itu telah ekmesogenetai. Katakan, kalau yang menahannya telah ekmesogenetai. 1, 2, 3. Kalau yang menahannya telah ekmesogenetai. Sudah, lanjut. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Baru dia bisa tampil ini, antikristus ini. Ya, terus. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ini maksudnya begini. Setelah dia menyatakan diri, dia memerintah 1 kali masa, 2 kali masa, dan setengah kali masa. Inilah dia. Kan pertengahan tadi, 7 tahun. Di tengah-tengah ada sekarang yang sedang terjadi. Ya, masih ada yang menahan. Setelah ekmesogenetai yang menahan, baru dia bisa menyatakan diri, lalu masuk the Great Tribulation. 1 masa, 2 masa, dan setengah kali masa. Barulah Tuhan Yesus nanti datang, bukan di awan-awan. Dia turun di Bukit Zaitun dalam perang Harmagedon bersama dengan tentaranya. Disitulah dikatakan Tuhan Yesus memusnahkan dia dengan nafas mulutnya. Yang ngerti katakan haleluya. Haleluya. Nah, perhatikan ya, pelan-pelan kan. Saudara tahu saya dulu pernah mengkhotbahkannya. Saudara tahu kan? Saya nggak sembarangan khotbah tentang 1 kali 7 masa. Tapi karena sekarang sudah waktu-waktu yang benar-benar, maka sekarang kita akan lihat. Udah? Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, jadi saudara, kita sudah mengerti sekarang, saudara dikasih Tuhan, bahwa di sini dikatakan kalau yang menahannya itu sudah ekmesogenetai, barulah dia bisa menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuh, membinasakannya waktu dia datang kembali di atas Bukit Zaitun setelah 3,5 masa Great Tribulation, masa sengsara yang besar. Oke, baik. Sekarang saya mau jelaskan dulu apa itu ekmesogenetai. Waduh, ini luar biasa. Saya belum pernah juga mengkhotbahkannya secara jelas. Saya pernah menyatakannya saja ya dalam khotbah saya. Ekmesogenetai. Ekmeso itu artinya begini. Saudara punya internet, nanti cari sendiri ya, boleh. Ekmeso artinya begini, diambil dari dalam, keluar. Nah, coba buat tangannya, ekmeso artinya, buat begini, diambil dari dalam,
keluar. Ya, sekarang begini lagi. Ekmeso artinya diambil dari tengah-tengah. Keluar. Udah saudaraku? Ya. Apa ini? Dari dalam mana? Ya. Siapa ini? Saudara, ini adalah yang menahan antikristus. Saudara pikir siapa yang bisa menahan antikristus? Apakah manusia? Antikristus ini salah satu ayat menyebutkan dia itu, ya, roh yang ada di dalam dia itu datang dari the bottomless pit, dari jurang maut. Siapa rupanya yang bisa menahan dan roh jahat yang datang dari jurang maut? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Ada haleluya saudaraku? Ada haleluya? Kalau begitu saya tanya sama saudara, Allah Bapa di sorga, bertahta di sorga. Tuhan Yesus bertahta di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Siapa sekarang yang ada di dunia, saudara? Haleluya saudaraku. Roh Kudus. Roh Kudus adalah God in action on earth. Tuhan yang bergerak bekerja sekarang di dunia itu namanya dialah Roh Kudus. Angkat tangan saudara, katakan haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Katakan haleluya Roh Kudus. Penuhkan saya Roh Kudus. Penuhkan hati saya dengan Roh Kudus. Tuhan. Ada haleluya. Roh Kudus sekarang ini ada di bumi. Kita tarik nafas. Hadirat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Roh Kudus memelihara bumi ini. Kalau enggak udah rusak, udah hancur. Roh Kudus melingkupi bumi ini. Dan secara istimewa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Haleluya kalau saudara mengerti ini saudara. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Makanya firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang diam di dalam kamu. Bukan milik kita, roh yang diberikan oleh Tuhan. Dia berdiam di dalam kita. Ada haleluya. Nah, perhatikan saudara ya. Nah saudara, jadi yang menahan daripada antikristus, daripada pendurhaka ini, daripada pembinasa keji ini, tidak lain adalah Roh Kudus. Sehingga dia tidak bisa menyatakan dirinya, belum bisa, tidak bisa. Sebelum Roh Kudus ekmeso gene. Haleluya. Jadi sebelum Roh Kudus bagaimana kalau gitu Pak Pendeta? Sebelum Roh Kudus ekmeso, sebelum Roh Kudus diambil dari dalam dunia keluar, sebelum Roh Kudus diambil dari dalam dunia keluar, dia sekali-kali tidak bisa menyatakan diri. Ini sebuah prinsip yang ada di dalam kitab. Yang satu harus pergi dulu, baru yang satu bisa datang menyatakan diri. Kalau yang satu belum pergi dari dunia ini, dia sekali-kali tidak bisa menyatakan dirinya. Roh Kudus menahan dia. Roh Kudus Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya saudara. Amin saudaraku. Ya, oke ya, lanjut. Nah, ekmeso, ada satu lagi katanya, genetai. Katakan bersama saya genetai. Apa itu genetai? Saya beritahu. Nanti bisa cari sendiri di internet. Bahasa Yunani. Genetai itu artinya begini. Diberi panggung. Perhatikan Bapak. Diberi panggung. Sama seperti, perhatikan, telur ayam. Itu bisa telur ya. Kita belum lihat kan? Tunggu dulu dia menetas. Baru apa yang kelihatan? Ayam. Ada haleluya. Sama seperti ibu yang sedang mengandung. Berapa bulan saudara? Kurang lebih 9 bulan. Itu belum genetai. Waktu lahir, tas lahir anak, itu namanya genetai. Sama seperti begitu. Makanya ada ilmu obgyn. Obnya itu apa? Tapi gin itu ginekologi. Itu akar kata daripada ginosko, akar kata daripada ginetai, sama. Ada haleluya. Terjadi kehidupan yang baru. Ya.
Yang tadinya belum kelihatan, memang sudah hamil ya, tapi belum kelihatan anaknya. Setelah lahir, wow, udah lahir dia, namanya siapa? Kan gitu, haleluya saudara. Ya? Tiba-tiba saja di satu keluarga itu menjadi heboh. Karena ada yang sedang dikasih panggung. Haleluya saudara. Si kecil yang lucu, haleluya saudara. Sekarang saya kasih tahu, saya bertanya sama saudara, itu diberi panggung namanya ya. Saya tanya sama saudara, panggung siapa yang paling megah dan paling heboh dan paling luar biasa? Apakah panggung pernikahan anak presiden? Bukan kan? Apa panggung pernikahan artis? Ah, masa sih? Kemarin ada yang menikah itu kan heboh sekali. Kita kan nggak ada yang dapat undangan, nggak ada kan? Nggak ada. Anak presiden kemarin menikah ada yang diundang nggak? Nggak ada ya? Ya nggak ada gitu ya. Kalau gitu pernikahan siapa yang paling heboh, saudara? Pernikahan siapa, saudaraku? Haleluya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Ada satu panggung. Genetai, ekmeso genetai. Satu pernyataan nanti anak-anak Allah dinyatakan. Suatu panggung yang mana nanti, saudaraku, semua orang melihatnya. Bukan hanya orang di Israel sana, di Bali sini, semua orang akan lihat. Bukan hanya yang hidup yang lihat, bahkan yang menikam Tuhan Yesus juga akan meratap dan akan melihat. Orang-orang di dalam kubur melihat Tuhan Yesus ada datang di awan-awan yang disebut sebagai perjamuan kawin anak domba. Saya belum pernah khotbahkan ya. Saya udah tahu lama ini. Jadi saya sangat berhati-hati untuk mengkhotbahkannya karena saya akan hubungkan dengan 1x7 masa. Kalau saudara menyimak khotbah-khotbah saya di internet ada, ada, tapi khotbah hari ini gue belum pernah. Di internet dalam saya buat khotbah pribadi ada. Ekniso genetai saya berkata. Kalau nggak salah ya, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Di Indonesia saya yang bicara begini. Ini yang suka, ini lihat internet tahu. Haleluya. Nah sekarang perhatikan saudara. Kalau begitu apa yang terjadi rupanya Pak? Kenapa dipakai kata disingkirkan? Maka saya nggak mau pakai itu. Saya berkata sampai menahannya ekmeso genetai. Entah kenapa kok bisa jadi disingkirkan. Orang jadi berpikir ke sana kemari. Ini siapa yang disingkirkan? Kemana dia disingkirkan? Bagaimana ini? Apakah ini penyingkiran? Banyak orang bingung. Saya gali kata aslinya ekmeso genetai dan saya sajikan saudara-saudara tinggal nikmati sekarang. Apa arti kata ekmeso genetai? Jadi ada yang menahannya itu dia diambil dari dalam dunia, dari tengah-tengah dunia, keluar dunia ini. Dan dia bawa rumahnya. Siapa baik Roh Kudus saudara? Kita makanya jangan main-main di akhir zaman. Ikatkan diri saudara pada Tuhan supaya menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Jangan main-main di akhir zaman. Berdoa di akhir zaman. Nah, inilah makanya firman Tuhan berkata dalam Lukas 21, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya saudara. Berdoa. Jadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Itu saudara-saudara. Berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara, kita adalah baik Roh Kudus, Dia diam dalam kita. Saya sudah khotbahkan pada saudara, Roh Kudus dalam kita, Dia menolong kita dalam dua hal. Sehingga kita bisa mengumpulkan minyak dari Roh Kudus seperti 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bijaksana Dia kumpulkan minyak. Mereknya bukan bimoli, mereknya bukan apa saja. Ini minyak bukan minyak dunia, ini minyak dari Roh Kudus. Dan ini saudara, 5 gadis bijaksana berkata, pergilah. Waktu yang bodoh minta minyakmu. Yang bijaksana berkata begini, pergilah ke penjual minyak dan beli.
di sana, artinya ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau anak Tuhan malas di akhir zaman gak mau bayar harganya, saudara, belum terlambat. Hari ini sudah dengarkan khotbahnya. Yang internet belum terlambat. Kalau Tuhan sudah datang sudah terlambat. Tapi semasih bisa bilang hari ini, pergunakan waktu yang ada, yang sisa. Minggu lalu khotbah saya begitu ya. Pergunakan waktu yang sisa. Atau 2 minggu lalu itu. Saudara, kita gak bisa berlaku seperti yang bodoh itu ngapain saja. Makanya pertanyaannya bagus. Yang 5 jenis bijaksana selalu pergi membayar harganya. Roh Kudus di atas kita, Dia berikan kita kuasa. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Ada haleluya? Ya, kuasa ini mesti dikerjakan. Caranya gimana? Saudara, ini kerjakan setiap hari, bukan hanya di kebaktian minggu. Tiap hari berdoa. Berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Saudara di internet yang belum dapat baptisan Roh Kudus, rindukan, minta. Jangan sekali-kali ambil segala sesuatu yang negatif. Pak, saya sudah berdoa belum terima. Nggak apa-apa, percaya, minta, terus berdoa. Belum bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa Indonesia. Jangan begini, waduh mungkin enggak. Jangan, itu namanya bukan iman. Iman itu berkata begini, walaupun sakit dia berkata, oleh bilu-bilu Yesus saya sudah. Itu namanya iman. Haleluya. Bukan sembuh dulu baru iman. Gitu juga dengan baptisan Roh Kudus. Walaupun belum terima baptisan Roh Kudus, belum berbahasa roh, tapi saudara sudah percaya, aku percaya Tuhan, aku sudah minta Tuhan, selesai persoalan, aku percaya, aku terima. Kalau aku belum, ya urusan Tuhan sekarang. Itu iman. Nanti Tuhan datang. Apa kau sudah penuh Roh Kudus? Aku percaya Tuhan. Aku sudah minta. Aku percaya, aku terima. Tapi kenapa belum? Ya kan terserah Tuhan. Jangan katakan gini, mungkin itu bukan untuk saya, mungkin itu untuk dia. Apalagi ada yang gawat, mereka justru belajar mencari pengajaran yang berkata bahwa bahasa roh itu sesat. Aduh, itu malah tambah parah, malah terjun ke jurang. Sekali-sekali jangan buat begitu ya, anak-anak Tuhan di internet. Ada haleluya saudaraku ya. Nah, biar saudara penuh dengan Roh Kudus. Yang belum bisa bahasa roh, jangan berhenti. Tetap percaya, iman itu percaya walaupun belum dapat. Itu namanya iman. Siapa di sini yang berani berkata, aku nggak sembuh-sembuh, berarti oleh bilu Yesus sembuh mungkin bukan untuk saya. Siapa berani bilang begitu? Nah, saya nggak. Jangan sekali-sekali bilang begitu. Katakan oleh bilu Yesus aku sudah sembuh. Artinya begini, sembuh nggak sembuh bukan urusanku sekarang, percaya pada firman Tuhan. Itu yang mau dicuri sama setan di akhir zaman. Makanya Yesus berkata, apabila anak manusia datang, adakah dia dapati di bumi? Karena anak-anak Tuhan sudah pakai intelek pikirannya. Kenapa ya? Aku belum sembuh, berarti bilu Yesus bukan menyembuhkan aku. Aduh, yang begitulah yang dicari setan. Jangan izinkan sedikit pun. Saya punya kesaksian, namanya pendeta Dr. Benjamin Bunte yang mengutus saya untuk melayani datang ke Batu. Saudara, saya kesaksiannya dia, walaupun dia sudah terbaring di tempat tidur, jarum sut di mana-mana, dia berkata kepada anaknya, turunkan aku anakku, dudukkan aku, oleh bilu Yesus aku sudah sembuh. Lihat saudara, sampai Tuhan menjemput dia, sekalipun dia tidak pernah berkata, aku sakit, dia berkata, oleh bilu Yesus aku sudah sembuh. Karena itu yang dicari sama setan, itu yang mau dicuri. Iman kita. Jangan kasih saudara-saudara. Pegang iman saudara dengan teguh. Kobarkan api Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Api Roh Kudus dalam kita. Kobarkan. Berdoa. Kerjakan. Jangan malas berdoa. Jangan malas bersekutu dengan Tuhan. Kobarkan. Berikan waktu. Ya, bahkan lebih lagi kita berikan. Saya berkata pada saudara, berdoa sedemikian rupa. Ada yang mau puasa sedemikian rupa. Saudara, bertobat sedemikian rupa supaya Tuhan lihat. Kan begitu saudara. Haleluya. Kobarkan sedemikian rupa. Ada amin saudaraku? Itu dia. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus di mana lagi? Di dalam kita. Itu di atas kita. Di dalam kita. Yohanes pasal yang ke berapa? Coba kita buka Yohanes pasal 15
Yohanes. Haleluya. Yohanes pasal 15 kalau tidak salah ya, atau 14. Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes 14. Mari baca. Ayat 9, ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, 1, 2, 3. Aku akan minta pada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Roh Kudus di atas kita. Udah saya ajarkan tadi gimana cara mengerjakannya, mengumpulkan minyaknya. Sekarang Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita sampai selama-lamanya dalam kita, menolong kita bertobat dan berubah, menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia menolong kita, menyadarkan kita akan dosa, dan menolong kita supaya kita bisa bertobat. Kalau kita nggak mau bertobat, Roh Kudus mendorong kita bertobat. Kalau kita keraskan hati, ya juga nggak. Makanya ada nasihat, jangan mengeraskan hati. Bahaya nanti kalau mengeraskan hati itu. Waduh. Ya, ini Roh Kudus dalam kita, menolong kita bertobat dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Itu hasilkan. Ya, terutama itu tiap-tiap hari di keluarga. Sabar, kasih, sukacita, apalagi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Bayar harganya. Haleluya saudara. Mau bertobat bayar harganya. Makanya banyak melimpah sama 5 garis bijaksana, karena mereka bayar harganya. Datang 5 garis yang bodoh, ngapain saja, sehingga mereka nggak punya minyak. Nah, jangan ikuti contoh 5 garis yang bodoh. Biarlah semua saudara kita semuanya menjadi ada pada golongan 5 garis yang bijaksana. Setuju? Katakan haleluya. Baik, sudah kira-kira setengah jalan ya. Haleluya saudara. Oke, yang masih semangat katakan haleluya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah mengerti bahwa sebelum Antikristus menyatakan diri, Roh Kudus harus pergi dari dunia ini dan Dia bawa rumahnya, baitnya, yaitu saudara dan saya. Apa artinya itu saudara? Itulah artinya kalau kita pergi, berarti ada yang datang di awan. Ada perjamuan kawin anak domba, ada panggung yang sangat megah. Ya, sehingga di sana nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Kejadiannya itu begini, kita yang hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal bukan semua, yang meninggal yang dianggap layak, yang memang berjuang selama hidupnya, yang memang selama hidupnya menantikan hari kedatangan Tuhan, dianggap layak untuk bangkit, maka dia akan, kuburnya akan terbuka dulu, lalu kemudian dia akan keluar dari kubur, lalu kita bersama-sama dengan mereka berangkat ke angkasa. Ulangi, apa saudara? Kurang keras, apa saudara? Sekali lagi. Mantap. Haleluya. Mantap saudara. Itu maksud. Banyak orang bingung dengan kata disingkirkan. Saya nggak heran. Ya. Tapi itulah arti daripada ekpisogenitai. Yang menahannya itu bukan disingkirkan, yang menahannya diambil dan diberi panggung yang megah. Pergi dari dunia ini. Sekarang barulah dia bisa menyatakan diri. Ingat, itulah hari di mana bumi untuk hari yang pertama dalam 3,5 masa The Great Tribulation, Tuhan tidak ada di bumi. Bumi penuh hadirat Roh Jahat. Sekarang aja saya sudah nasihati sama saudara kan, kita mesti hati-hati di jalan, gak usah cari persoalan. Kami loh punya tadi malam ya Pak ya,
Saya ceritakan aja sedikit. Yang penting kan orangnya nggak dengar di sini kan, orang dunia soalnya. Kami bawa masuk aqua galon ke mobil aqua galon sama gas. Masuk, istri saya susun 3, 1, 2, 3. Datang saya buka lagi. Ini ada apa namanya? Ada tangki apa? Gas. Wah, ini besar, nanti kalau jatuh kan. Saya ambil yang 3 tadi, saya susun di sekelilingnya supaya jaga, biar kalau dia jatuh adalah yang nahan. Sudah selesai sore-sorenya, malam-malam jam 7 lah. Setengah 8. Ya, karena sudah sama langganan ya, lumayan. Sudah percaya. Jadi saya nggak turun dari mobil, istri saya pun karena sudah langganan. Hanya kami lupa. Berangkat dari rumah udah berdoa, udah berdoa, sudah berdoa, saudaraku ya. Hanya kami lupa, kami ada di akhir zaman. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Kami udah percaya nih, langganan kami, jadi baik sekali. Tapi dari sejak hari itu, dari kemarin kami sudah memutuskan, gak usah lagi pergi sama dia. Ceritanya begini, ya. Saya sudah tenang, sudah teman baik kan. Jadi tiba saja sudah, terus pulang. Istri saya sudah bayar pulang. Sampai di rumah kan saya kasih turun-turun ya. Saya buka ya, karena anak saya Renat masih ada sama temannya dia. Saya buka, oh cuma 2 akuanya kan gitu kan. Mah, cuma 2 mah, coba WA dulu, telepon dulu, bilang kurang 1 kawan gitu kan. Tunggu sama istri saya, enggak, oh cuma 2. Hah? Gimana mau kita naik 3 lalu kita terima 2 ya kan? Gak mungkin ini, apa harus kita buat? Udahlah, coba nanti aku kesana. Saya lah pergi dari motor mau cek ya. Walaupun saya sudah menetapkan hati, pasti saya kan bilang saya loh yang nyusun 3, kok terima jadi 2. Saya sudah menduga di sana juga pasti juga akan, karena saya dengar dari balasannya, itu hanya 2. Singkat cerita, sampailah saya. Gimana Pak ceritanya ini? Iya, saya tadi bawa 3, kok jadi 2? Ya gimana saya mau kasih Bapak 3, adanya 2. Saya pertahankan alibi saya, saudaraku. Iya, saya ngerti Bapak misal bilang itu. Saya juga loh Pak, saya lo susun. Gitu. Terus itu 3 Pak. Kalau bayarannya mungkin 85, 83, hilang 1, oke lah, salah hitung. Ini loh, 3 jadi 2, coba. Udah? Nah, karena saya juga tidak mungkin berkata bahwa saya salah, karena memang saya kenal. Dia juga ngotot begitu, akhirnya saya diam. Dia juga diam, akhirnya dia masuk ke dalam. Dan saya pergi. Ya, sampai di rumah saya pikir ini satu-satunya cara ya, kalau ada CCTV mungkin bagus, tetangga kalau ada tetangga toko. Bilang besok-besok saya tanya ada nggak CCTV, kalau ada, mana tahu ada terekam ya, itu masih bisa lanjut. Sampai rumah kami cakap-cakap sama istri berdua. Mana ya, nggak masuk di akal kami kan begitu kan. Lalu kemudian kami sampai kepada sebuah keputusan, ini sudah akhir zaman, nggak usah dilanjutkan. Ada haleluya, ada haleluya. Gak usah dilanjutkan, bisa berbahaya. Saya sendiri khotbah mencari jemaat anak Tuhan, sebelum keluar berdoa. Kalau ada masalah di luar, tinggalkan, tak usah, karena nanti bisa-bisa jadi benang kusut, bisa-bisa berbahaya. Ada haleluya. Sekarang fokus kita hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Berhati-hati selalu, berdoa, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ada haleluya. Paham kawan-kawanku? Haleluya saudara. Oke, lanjut ya. Itu intermezzo saja ya. Oke, jadi sampai di mana tadi kita? Jadi kita ada di akhir zaman ya. Oke, episo genetai. Nah, sekarang saudara perhatikan. Kita sudah mengerti bahwa ada pengangkatan. Nah, di akhir zaman ini orang-orang Kristen itu terbagi 3. Dengar baik-baik. Mereka percaya ada pengangkatan sebelum 7 masa. Kan tadi kita sudah bahas ya, 1 kali 7 masa. Mereka percaya sebelum 7 masa ini yang disebut sebagai pre-tribulation. Yang satu lagi percaya bahwa pengangkatan itu terjadi ada di tengah-tengah.
sekitar tengah-tengah. Seperti tadi saya katakan, di antara 7 ini. Namanya middle tribulation. Satu lagi, golongan berkata ada di akhir. Setelah 7 tahun ini, baru pengangkatan terjadi. Yang mana sekarang Pak Pendeta? Kan gitu. Tugas saya menjelaskan, menolong kita semua. Haleluya. Oke, baik. Kita akan lihat satu-satu. Ini nanti, soalnya ada banyak orang yang punya perspektif. Bayangkan ada 3. Di Indonesia ada berapa orang anak Tuhan? Kan banyak kan? Berarti masing-masing punya pendapat. Jadi saya akan tunjukkan pada hari ini. Dan saudara perhatikan, biarlah kita melihat apa yang sudah dinyatakan kepada kita saja. Haleluya. Izin dulu minum sebentar saudara ya. Oke, haleluya. Saudara juga boleh minum ya. Isi bensin, haleluya, puji Tuhan ya. Nah, saudara, ada ya pre-tribulation, ada mid-tribulation, dan ada post-tribulation. Saya mau memberitahu sekarang kelemahan atau halangan daripada yang percaya pre-tribulation. Pre-tribulation berkata begini, sebelum 1x7 masa ini, maka Tuhan Yesus datang di awan-awan. Sebelum tribulation, kesengsaraan, berarti kita, anak-anak Tuhan, tidak akan mengalami kesengsaraan. Nah, saya akan menunjukkan kelemahan daripada orang-orang yang percaya dengan tribulation. Ayatnya dalam Matius 24. Mari buka. Ini bukan saja kelemahan, tapi ini juga sebenarnya sudah membatalkan bahwasanya yang dipercaya sebagai pre-tribulation itulah pengajaran yang sesat. Bahaya sekali. Karena mereka berkata, enggak ada dulu sengsara, kesusahan dari antikristus. Tidak ada. Kita naik dulu, baru itu semua terjadi. Sehingga apa yang datang sekarang disebabkan tidak bisa jual beli ini bukan barang dari antikristus. Terima saja, semua terima. Inilah kelemahan dan juga penyesatan daripada pre-tribulation. Makanya berbondong-bondong mereka menerima tanda binatang sudah beredar dengan tipu muslihat itu. Mereka tidak tahu, mereka gegabah. Ini di ayatnya, Matius 24 ayat 29, 1, 2, 3. Segera, ayo baca yuk, ini kan penting. Matius 24 ayat 29, 1, 2, 3. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan beratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lanjut. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Haleluya. Jelas dikatakan begini, segera sesudah siksaan. Ini juga katanya sebenarnya kurang tepat. Ini dipakai kata tribulation. Tribulation itu artinya bukan siksaan tetapi kesengsaraan. Coba cek bahasa Inggris, dictionary, translate English Indonesia, tribulation, Google tuh. Yang muncul bukan siksaan tapi sengsara, kesengsaraan. Kalau siksaan itu kan disiksa. Kalau orang sengsara nggak bisa kemana-mana, nggak bisa makan, nggak bisa jual beli, itu sengsara apa enggak? Sengsara. Disiksa apa enggak? Ya enggak, disiksa itu ya saudara tahu kan maksudnya disiksa. Haleluya. Haleluya. Jadi sesudah kesengsaraan tampak tanda Anak Manusia. Sedangkan ini 1x7 masa kesengsaraan, tribulasi namanya. Berarti harus dulu mengalami tribulasi. Haleluya. Haleluya.
Jadi yang percaya kepada pre-tribulation sudah tersesat. Makanya sudah terima tanda binatang semuanya, rombong-rombong, bergerbong-gerbong. Makanya sekarang ini gak ada jalan lain ya, bertobat. Itu aja, gak ada jalan lain. Ya, itu karena percaya pre-tribulation. Yang didengung-dengungkan pre-tribulasi. Gak mau dilihat Alkitabnya, dibaca baik-baik. Saya ingat sekali tahun 2022 awal itu ada pendeta besar yang berkhotbah. Kita tidak harus, kita jangan apa? Pre-tribulasi berkata bahwa begitu dulu dia khotbah, saudara. Tidak akan menghalangi ya segala sesuatu tentang antikristus. Kita akan diangkat dulu. Gara-gara seperti ini lalu orang-orang tidak mau menerima tanda binatang. Jadi saya bilang tanda binatang, dia bilang bukan tanda binatang. Oh, saya langsung bikin video saya itu, saya berusaha melawan dia sih, tapi sudahlah. Orang-orang sekarang pilihan bebas masing-masing. Saya berkata, pilih yang mana? Perkataan pendeta ini yang terkenal di Indonesia, atau pilih perkataan Tuhan Yesus? Yesus berkata, segera sesudah tribulasi. Siapa yang sesat? Tidak mungkin Tuhan Yesus, pasti dia yang sesat. Hanya yang penting saya tidak sebut nama. Haleluya, saudaraku. Jadi ini bahaya sekali. Yang di internet, yang sampai hari ini masih percaya sama pre-tribulasi, hati-hati. Kita sudah tahu ada yang terjadi, yaitu Abraham Accord. Sudah terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkin sampai hari ini ada yang masih menunggu mulainya 7 tahun daripada 7 tahun ya, 1 kali 7 masa. Mungkin dia tunggu-tunggu habis perang ini lalu mulai 7 tahun karena berdasarkan yang berkata bahwa tahun 2030 ada ID biometrik seluruh dunia. Dari situ dia tarik 7. Jangan sekali-kali percaya kepada perkataan selain firman Tuhan. Haleluya, saudara. Lihat apa yang terjadi, jangan kita tidak bisa mengenali zaman. Lanjut ya. Nah, baik, berarti sudah tereliminasi ya, pre-tribulation sudah gugur. Yang percaya di internet dia bertobat aja. Saya pendukung saudara supaya sudah bertobat. Itu sudah salah waktu di pre-tribulation. Itu dipercaya hampir 98% orang Kristen di Indonesia. Hampir anggaplah 95, masih ada yang percaya dengan yang lain, yang post-tribulasi. Tapi saya akan lihatkan juga yang post-tribulasi juga. Oke, sekarang yang nomor 2, post-tribulation. Post-tribulation itu begini, ini kan tadi pre di awal, post itu di akhir. Waduh, kalau yang ini saudara, pasukan berani mati di sini semuanya. Para martir semua. Dan mereka berkata begini, jangan kalian takut jadi martir semuanya. Itu martir itu kalau ditentukan sama Tuhan baru jadi martir. Haleluya, saudara. Saya akan tunjukkan kelemahan post-tribulasi sekarang. Bukan karena saya hebat, saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya hanya berkata, jangan kita keluar dari firman Tuhan. Gitu loh. Lalu kalau kita tidak percaya bahwa post-tribulasi, dikira kita ini penakut. Bukan masalah penakutnya, bukan. Kita harus lihat apa kata firman. Jadi orang yang percaya post-tribulasi itu berkata begini, semua kita yang menantikan hari kedatangan Tuhan harus melewati dulu the Great Tribulation, di mana Tuhan curahkan cawa murka Tuhan. Pemerintahan antikristus kita ada di sana, disitulah kita berjuang. Bertahanlah. Dan semua kita nanti jadi martir. Mari kita lihat ayatnya. Bukalah dalam. Waduh, sebentar saudara. Saya lupa catat ayatnya ya. Ini dia. Syukur saya tak lupa catat. Yuk baca dalam 1 Tesalonika 5. Yuk baca. Bukan masalah berani-berani, enggak kawan-kawan. Martir itu yang ditentukan pedang-pedang, yang ditentukan. Tapi kalau kita berkata, kita semua masuk pada Great Tribulation, lalu kita akan masuk dalam zaman antikristus, dan kita juga akan ada pada zaman
di mana cawan murka Tuhan dicurahkan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di mana ayatnya? Lihat ayatnya. Satu, supaya saudara nonton, jangan ada yang bingung lagi yang ada di internet ya. 1 Tesalonika 5. Ya. Ayatnya yang ke 9 sampai 11. Ayo baca. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Terus? Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus? Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ada haleluya? Iya. Jadi saudara-saudara, entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, kita selalu bersama dengan Tuhan. Terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ini maksudnya ayat ini berkata begini, ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Dengar, sekarang saya kasih tahu. Ada berapa banyak murka Tuhan. Yang kita kenal dengan baik adalah pada zaman Nuh. Betul saudara? Benar ya? Tuhan menghapus dunia, saudara, menyisakan 8 orang, Nuh dan keluarganya, 8 orang, keluarga kecilnya. Maka berjuanglah di keluarga kecil saudara masing-masing. Amin. Keluarga kecil kita sungguh-sungguh. Nah, karena zaman kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Perhatikan, ya, saudara, aku dikasih tahu itu murka Tuhan. Lalu pernah nggak kita dengar murka Tuhan? Mungkin ada beberapa kita katakan murka Tuhan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi pada zaman Antikristus memerintah di bumi? Yang disebut sebagai The Great Tribulation. Di situ ada 7 sangkakala. Perhatikan. Lalu kemudian ada 7 cawan murka Tuhan dicurahkan ke dalam dunia ini. Ayat ini berkata kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Kalau kita harus melewati the Great Tribulation, berarti kita melawan ayat ini itu tidak boleh. Jangankan murka, cawan murka 7 lagi. Lalu kita mau paksa, kita harus lewati itu. Sedangkan Alkitab berkata, murka Tuhan aja enggak kita terima. Apalagi ada 7 cawan murka. Itu katanya kita harus lewat di zaman 7 cawan murka. Saudara, tolonglah, ini nggak perlu sampai kita harus susah-susah payah untuk mencernanya. Benar nggak? Benar kan? Nggak perlu penafsiran yang begitu panjang lebar. The Great Tribulation, ya, di mana Antikristus memerintah setelah apa tadi? Ekneso. Itu adalah sangkakala mulai ditiup. Banyak bencana-bencana alam yang luar biasa. Dan baca saja dalam mulai dari materai yang ke-7 itu. 7 sangkakala di situ. Baru kemudian 7 cawan murka Tuhan. Nah, jadi saya hendak berkata kepada semua kawan-kawanku yang pemberani, yang berani. Saya tahu saudara berani. Saya tahu saudara sungguh-sungguh juga menantikan kedatangan Tuhan. Tapi saudara jangan salah. Ya, saya sudah menunjukkan ayat ini kepada saudara yang ada di internet. Kalau saudara masih memaksakan diri dan berkata bahwa saudara harus masuk kepada the Great Tribulation, tunjukkan ayatnya. Ini ayat berkata kita tidak bisa dikatakan kita ini tidak ditetapkan untuk menerima murka. Apalagi 7 cawan murka Tuhan. Sekali-kali tidak. Jadi dengan ini membatalkan post tribulasi. Pre-tribulasi sudah tumbang, post tribulasi juga sudah tumbang. Jangan saudara terus ada di sana. Biarlah kita perhatikan apa kata firman. Oke? Haleluya. Masih kuat saudaraku? Ini kira-kira sudah 3/4 perjalanan. Masih 1/4 lagi. Masih kuat saudaraku?
Itu pun kalau kayak seperti tadi Ibu Tika mimpin hampir seperempat itu masih ada endingnya lagi ya. Kita selesaikan saja saudaraku. Selesaikan ya supaya lengkap ya. Supaya nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya, bisa dikirim sama teman-temannya saudaranya yang lain supaya ngerti ya. Jangan nanti ada banyak sekali yang kita dapat nih hari ini. Ya, mungkin banyak orang nggak sadar tentang Abraham Accord. Biar saudara menyadarinya. Sekarang ini lagi didengung-dengungkan mau kembali kepada Abraham Accord karena di situ perjanjian damai. Dan kita tahu saudara itu ada di tengah-tengah. Ini sudah 3 tahun lewat 2 bulan. Dan 3 tahun 6 bulan itu adalah persis di tengah-tengah daripada 7 tahun. Itu bukan sebuah kebetulan. Kita harus bisa menilai zaman. Oke, ya lanjut ya. Oke. Nah, pre-tribulation sudah, post-tribulation sudah. Menyisakan satu. Mid-tribulation. Nah, kita tahu tadi, saudaraku, mengenai mid-tribulation itu, ya, bahwa dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 tadi, bahwa pendurhaka tersebut belum bisa menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Berarti yang menahannya itu harus ekmeso genetai dulu, barulah dia bisa menyatakan diri. Berarti Roh Kudus yang menahan ini harus keluar dari dunia dulu dalam pengangkatan membawa 5 garis bijaksana, baru kemudian dia bisa menyatakan diri. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Jadi sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik karena 2 sudah tumbang. Pre-tribulation sudah tumbang, post-tribulation sudah tumbang. Perhatikan sekarang. Roh Kudus yang menahan, ini prinsip, yang menahan ini tidak bisa sama-sama. Roh Kudus dan Antikristus bersama-sama di dunia nggak bisa. Yang menahan ini harus ekmeso genetai dulu, pengangkatan, membawa 5 garis bijaksana, ya, perjamuan kawinan domba, barulah Antikristus bisa menyatakan diri. Yang ngerti katakan haleluya. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bilang kiri kanan, perhatikan baik-baik. Bilang. Perhatikan baik-baik. Udah, lihat lagi sekarang sini. Di sini tadi kan, ya. Di sini apa tadi? Ekmeso. Apa kata Matius pasal 24 ayat 29 tadi? Segera sesudah siksaan atau tribulation. Setelah segera sengsara, tampak tanda anak manusia. Berarti di sini harus ada tribulasi. Kan gitu tadi ayatnya. Ingat, saudara masih ingat? Masih. Matius 24 ayat 29. Nah, segera sesudah sengsara, tribulasi, bukan the great tribulation, bukan. Tribulation dibilang. Jadi harus ada. Makanya pre-tribulation sudah gagal tadi kan? Kenapa? Karena dia bilang, "Gak ada tuh, kita terangkat dulu." Padahal Yesus berkata, Matius 24 ayat 29, segera sesudah. Perhatikan saya baik-baik. Segera sesudah ada kesengsaraan, baru kemudian tampak tanda anak manusia. Udah? Ekmeso genetai. Setelah Roh Kudus ekmeso genetai, perhatikan, baru dia bisa menyatakan diri. Sudah? Sudah saudara? Sudah. Buka sekarang Matius 24 ayat 15. Jadi saya sudah di sini. Perhatikan saya baik-baik ya. Ya, saya di sini sekarang. Udah? Matius 24. Ya. Ayat 15. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Jadi Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Stop. Perhatikan. Ya, boleh saudara baca nanti di rumah ya. Tapi loncati langsung ke ayat yang ke-21. Nanti waktu kita sedikit, nanti baca aja boleh. Yang 21, ini ciri khasnya. Terus apa? Sebab pada masa itu akan terjadi
siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Stop. Pada waktu itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Dalam bahasa Inggrisnya the Great Tribulation. Perhatikan, pembinasa keji sudah berdiri, pendurhaka sudah bisa menyatakan diri. Ciri khasnya apa? Pada waktu itu setelah dia berdiri baru ada apa? The Great Tribulation. Sudah jelas urutannya? Sudah jelas urutannya kawan? Udah jelas saudaraku? Udah jelas ya? Nah, perhatikan, habis ini dah kesimpulan ending ya, habis ini ending ya. Kalau saudara sudah nangkap ini, makanya saudara harus perhatikan berdiri saya ini ya. Yang pertama begini. Yang pertama di sini dulu. Di sini dikatakan tidak bisa sama-sama. Roh Kudus dan pembinasa keji tidak bisa sama-sama. Satu dulu pergi baru satu bisa datang. Nah, dia harus pergi dulu, ya. Dia harus pengangkatan dulu. Yesus berkata, segera sesudah tribulasi, siksaan. Ya. Jadi kita sudah tahu di sini ada siksa, ada kesengsaraan, ya, kesusahan, ya. Baru kemudian Tuhan Yesus datang. Baru kemudian nanti Kristus menyatakan diri. Setelah dia menyatakan diri, pembinasa di suci, baru ada the Great Tribulation yang sejak dunia dijadikan tidak pernah ada. Inilah dia the Great Tribulation, di mana di sini ditumpahkan juga cawan murka Tuhan 7 sangkakala sampai nanti Tuhan datang setelah 3,5 tahun dalam perang Harmagedon. Tuhan Yesus datang dengan tentaranya menjejakkan kaki di bumi dan membinasakan antikristus ini. Haleluya. Sekarang perhatikan baik-baik. Bila kiri kanan, perhatikan baik-baik. Ya, mungkin saudara kurang begitu paham, tapi di internet ini banyak orang yang sedang bingung. Tapi saya akan kasih tahu jalan keluarnya. Nah, saudara kalau perhatikan Matius 24, sekarang fokus ke Matius 24. Nah, ayat berapa tadi pembinasa keji berdiri? Ayat 15. Lalu habis pembinasa keji diceritakan ada Great Tribulasi. Terus ayat 29 baru Tuhan Yesus, coba lihat ayat 29. Baru Tuhan Yesus dah, berarti urutannya terbalik ya. Nah, di sini banyak yang belum mengerti. Benar kan? Kalau dilihat urutan-urutannya, kalau yang saya jelaskan tadi, sengsara dulu, baru pengangkatan, baru pengangkatan, baru antikristus datang, baru the Great Tribulasi. Kalau saudara lihat dalam Matius 24, kalau diurutkan ayatnya, siapa dulu yang muncul? Pembinasa keji dulu ya. Terus di sini ada Great Tribulasi, terus segera sesudah siksaan, baru Tuhan Yesus datang. Benar kan? Inilah yang dipegang oleh post tribulasi. Bila ini urutannya seperti ini, maka ini bertentangan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 78 yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi di depan. Betul apa tidak? Betul. Bertentangan. Boleh nggak firman Tuhan bertentangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada haleluya? Saudara tahu, saya merenungkan ini lama. Sampai saudara saya merasa, nanti saudara cek, saudara uji. Yang ada di internet boleh. Saya akan menunjukkan bahwa 2 ayat ini tidak bertentangan. Lalu saya mengerti dan saya mulai mengajarkannya. Begini saudara, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Siapa yang ingat ada tsunami besar di Indonesia? Dulu saya juga. Waktu itu saya ada di Medan. Kejadiannya di Aceh. Waktu di Medan itu, saya ingat, waktu itu lagi kebimbangan. Saya masih muda, belum menikah saudara ya. 2005 ya. 2004 ya. 2004 Natal.
haleluya, tiba-tiba lari semua keluar. Ya. Saya di luar, saya lihat goyang semua. Nah ya, nah yang kita dengar beritanya bagaimana? Air laut surut di Aceh, lalu kemudian datang tsunami yang besar. Kan gitu. Judulnya apa berita-berita? Tsunami Aceh kan? Bagaimana sebelum kejadian tsunami? Itu air gempa dulu, air surut, lalu mulai datang tsunami. Tapi sebelumnya ada gempa besar. Kalau nggak salah 8,9 kalau nggak salah. Besar. Itu saya waktu di Medan seperti di atas kapal laut. Ini sudah. Tapi herannya tidak ada satu gedung pun yang roboh di Medan. Itu mungkin waktu itu kami berpikir memang kencang doa di kota Medan memang saudara ya. Banyak orang Kristen berdoa di sana. Itu padahal itu kami itu seperti di laut. Saudara pernah pasti nyebrang Banyuwangi ya. Saudara tahu pas goyang itu ya. Itulah rasanya itu di dalam. Waduh, kayak di laut tidak begini. Saya itu di Medan, saudara. Gitu, ya, udah. Nah, saudara, jadi air laut surut, tsunami besar, korban banyak, saudara. Tapi sebelumnya ada gempa. Dan setelah gempa bunyi sirene, tanda peringatan tsunami. Kenapa saya cerita itu? Saya cerita dulu yang paling berbahaya. Gempa mungkin nggak bisa menyebabkan 250.000 orang meninggal. Tapi dicatat tsunami di Aceh itu 250.000. Saya saksi hidup. Tsunami hari gempa dan tsunami hari Minggu, tanggal 26 Desember. Hari Senin, bapak-bapak pendeta kami rapat. Hari Selasa, jam 3 sore, berangkat. Rombongan pertama, saya termasuk. Saya duduk di bis yang di bangku paling depan, di sebelah saya, ya mentor saya Bapak Pendeta Tanjung yang sekarang ada di Pontianak, di situ sopirnya. Lalu kemudian pas mau berangkat, sempat Pak Mungkir saya ingat dia ragu-ragu mengutus saya, mengirim saya. Gimana ini? Anaknya Pak Eben dari Bali, nanti ada apa-apa dia di sana, bagaimana tanggung jawabku semuanya? Gimana Gus? Kok berangkat? Berangkat Pak, saya berkata. Saya ikut berangkat saudara. Ya. Lalu kemudian saudara, kami tiba 12 jam kemudian. Kami nggak bisa masuk, ya karena blackout. Jadi masih di luar kota. Daripada pada Aceh, saya turun dari bus. Waktu saya turun, itu begini saudara. Begitu. Kadang-kadang besar. Begitu saudara. Tapi sudah tsunami udah terjadi. Nah, kenapa saya ceritakan? Saya ceritakan tsunami-nya dulu yang dahsyat. Korban, orang kalau dengar tsunami, orang tanya korban. Korbannya berapa? 250. Baru kemudian saya cerita, sebelumnya ada gempa yang besar. Itu saya di Medan itu, seperti di atas kapal di Laut Bali, di Selat Bali. Setelah gempa bunyi sirene, ya tentu saja di Aceh bunyi, peringatan tsunami, ya mungkin ya begitu ya. Baru setelah itu tampaklah air laut menyusut. Baru tsunami-nya datang. Haleluya. Sekarang saya mau cerita sama saudara. Sekarang pemain drum kita keren kan? Siapa namanya saudara? Mana Bielo? Oke, Bielo, ya. Pemain drum kita sekarang keren, Bielo. Haleluya saudara. Tapi sebelumnya keren juga, haleluya. Gurunya Bielo, ya. Namanya siapa? Renhard. Ya. Siapa duluan yang saya ceritakan? Bielo, yang saya ceritakan. Yang belakangan yang saya ceritakan. Tapi habis itu saya ceritakan gurunya Bielo. Siapa gurunya Bielo? Renhard. Yang belakangan. Tsunami tadi siapa? Yang mana saya ceritakan dulu? Tsunami dulu, yang berbahaya, supaya mengerikan gitu. Orang kan mendengar berapa korban, orang nggak pernah bahas berapa gempanya, berapa kerusakan, nggak pernah. Orang tanya tsunami-nya, terus berapa korbannya. Habis itu baru setelah saya cerita tsunami dan korban, baru saya cerita
Sebelumnya ada gempa. Dan itu begitu, ada peringatan sirene, lalu kemudian air laut surut, lalu datang tsunami. Saudara, kitab Perjanjian Baru, saudara lihat kitab kita ada perikopnya, betul tidak? Perikop ya. Perikop ini yang buat ini adalah lembaga yang mencetak Alkitab. Perhatikan. Saya pernah lihat Alkitab dari Australia, ada perikopnya juga, judulnya beda-beda, beda dengan Alkitab kita. Setelah saya selidiki, yang menyusun perikop ini menyusun sebagai pokok-pokok bahasa itu lembaga Alkitab yang menerbitkan Alkitab itu. Di sini adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, namanya Terjemahan Baru. Dia buat perikop. Naskah aslinya disebut sebagai manuskrip yang ditulis oleh rasul-rasul. Dalam tulisan manuskrip Alkitab yang ditemukan, perhatikan baik-baik. Sendiri boleh, ini kan zaman internet. Itu dalam bahasa Yunani, perhatikan. Itu tulisannya itu tanpa perikop. Tolong garis bawahi. Tanpa perikop. Itu tulisannya seperti surat, namanya surat-surat dari rasul-rasul. Udah? Haleluya saudaraku. Contoh dalam Matius 24 ini ada berapa ayat? Sampai ayat ke 51. Sudah berapa perikop di sini? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perikop. Dalam manuskrip surat-surat rasul-rasul ataupun surat dari Matius yang begini, saudara bisa cek. Saya sudah cek, ada kelihatan ya. Itu seperti surat dari ayat 1, misalnya kalau sampai 30 ayat ya sampai 3 ayat 30. Gak ada perikopnya, seperti orang surat. Haleluya. Jadi bisa digambarkan sama dengan 2 Tesalonika 2 juga begitu. Ciri khas daripada ini kan Matius yang menulis. Kalau Paulus itu surat-surat Paulus itu ciri khasnya ada nama Paulus di atasnya. Paulus dalam bahasa Yunani. Nah, barulah ada surat kepada Tesalonika yang kedua. Itu juga sama. 1 sampai berapa ayat? Coba lihat Tesalonika ada 2, kalau tidak salah Tesalonika ada 2 perikop. Itu sebenarnya hanya 1 surat. Udah, perhatikan ini sangat penting. Ada haleluya? Sudah paham saudaraku? Nah, sekarang dalam Matius 24 itu seperti itu, tanpa perikop. Udah? Jadi saya menduga, ini dugaan saya. Tuhan Yesus memandang sama seperti saya melihat, karena mana lebih berbahaya, tsunami atau gempanya? Memang sama-sama bahaya. Tapi kalau saudara tahu tsunami itu mengeri. Jadi gempa bisa menyebabkan orang banyak meninggal, tapi tsunami itu habis semua itu. 100, 250 ribu. Jadi saya menduga Tuhan Yesus menceritakan dahulu tentang pembinasan keji tersebut. Tapi ingat, pasangannya tepat setelah dia muncul, kan gitu dia bilang, baru the great tribulation. Benar. Selesai dia menceritakan itu, baru dia menceritakan kedatangannya. Tapi dengan satu pasangan. Sebelum dia datang harus ada dahulu sengsara. Ada haleluya. Baru dia datang. Tapi itu susunannya adalah seperti penjelasan saya yang pertama tadi. Sengsara dulu, baru Tuhan Yesus datang, baru Antikristus di sini, baru di sini the great tribulation. Ada haleluya? Itu susunannya yang benar. Jadi di dalam Matius 24 ini Tuhan Yesus menceritakan dahulu. Ini diceritakan dahulu supaya waspada. Haleluya saudara. Ini ceritakan dulu, baru the great tribulation, baru dia ceritakan. Sebelum dia datang ada susah sengsara, baru dia datang. Sehingga 2 ayat ini tidak bertentangan. Yang mengerti di sini katakan haleluya. Karena dibuat dari perikop lah, makanya orang salah mengerti. Karena di sini diceritakan di perikop baru. Segera sesudah siksaan. Karena perikop yang baru ini, orang-orang banyak berpikir mungkin sengsara ini adalah the great tribulation yang tadi, perikop sebelumnya. Padahal di teks manuskrip Alkitab Perjanjian Baru tidak ada perikop. Paham saudara? Paham saudara? Jadi justru dalam
kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah 7 tahun ini justru ditegaskan oleh 2 ayat ini. 2 ayat ini dalam Matius 24 dan 2 Tesalonika 2 ini tidak bertentangan, justru menegaskan. Saya bisa menerangkannya oleh karena demikian latar belakang daripada tulisan dalam Alkitab ini. Tidak ada perikop, Tuhan Yesus menceritakan dahulu dan pembinasan keji itu dengan pasangannya, yaitu the Great Tribulation, baru dia ceritakan mengenai kedatangannya. Yang tangkap sampai sini katakan haleluya. Haleluya saudara, sehingga saudara tidak perlu bingung lagi. Dan saudara sudah tahu kita sekarang sudah ada di tengah-tengah daripada 1 kali 7 masa. Abraham Accord sudah perjanjian itu pada tanggal 15 September tahun 2020. 2021, 2022, 2023. 3. Itu September. Sekarang sudah November, September, Oktober, November. Sudah 3 tahun 2 bulan. Sudah ada di tengah-tengah sekali. Tinggal dikit lagi sampai di tengah-tengah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati baik saudara yang ada di sini dan juga yang ada di internet, sehingga semua saudara mengerti apa yang harus kita perbuat di hari-hari sekarang ini. Haleluya saudaraku. Ya. Lalu mungkin ada orang berkata begini, apa boleh begitu Pak Pendeta? Boleh. Apakah bisa tidak kronologis? Bisa. Contoh dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 sudah ditulis, Tuhan Yesus datang, Maranatha. Padahal meterai 1, 2, dan 3 belum. Itu kan urut-urutan kedatangan Tuhan kan harus ada meterai dulu sampai meterai 6. Di meterai 6 baru kedatangan Tuhan Yesus. Tapi di Wahyu pasal 1 sudah ditulis. Mana kita lihat? Wahyu 1. Ayat 7. 1, 2, 3. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka telah mendikan dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Wahyu pasal 1 sudah ditulis tentang kedatangannya. Padahal materai-materai belum keluar. Haleluya saudara. Wahyu terakhir juga Tuhan Yesus datang. Artinya begini, saudara, tulisan-tulisan dalam kitab ini bisa tidak kronologis. Itu sebabnya kita perlu pimpinan pewahyuan dari Roh Kudus. Dulu saya juga nggak ngerti. Sampai saya bertanya dan saya mencari kenapa bisa bertentangan. Saya menemukan jawabannya. Bahwa Tuhan Yesus menceritakan dahulu dalam ayat 15 tentang karena apa? Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan masuk Great Tribulation. Haleluya. Itu makanya diceritakannya dahulu. Baru setelah itu dia ceritakan mengenai kedatangannya. Tapi sebelumnya ada sengsara. Nah mungkin sudah bertanya, terus Pak, sengsara sebelum Tuhan Yesus datang itu sengsara yang mana? Saya kasih tahu sekarang. Itulah dia sengsara karena tanda binatang sudah beredar. Anak-anak Tuhan sudah mulai kehilangan banyak hal. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sengsara terjadi. Ya, banyak hal yang sudah mulai terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan ada apa lagi? Ada materai 1 itu tadi ya, Parmakeia. Materai 2, perang. Ya, itu materai 2 itu kan dikatakan kuda merah itu diberikan sebuah pedang yang besar. Saudara tahu operasi Israel ini namanya apa? Iron Sword, pedang besi. Diberikan pedang yang besar. Ya, ini sengsara susah loh. Itu nanti kalau merambat, itu susah lama-lama secupak gandum sedinar. Ya, haleluya saudara. Itu nanti lama-lama kalau sudah nuklir berterbangan, itu lagi materai keempat, kuda merah, hijau kuning. Maut dan kerajaan maut mengikuti. 1/4 bumi hancur, bukan hanya manusia, 1/4. Itu apa kalau bukan nuklir? Saya membayangkan kalau misalnya nih, misalnya Israel sudah dikeroyok sana sini, tiba-tiba mereka udahlah kita luncurkan Yeriko. Yeriko itu nuklirnya Israel. Naik Yeriko. Bus. Yang satu mungkin ke sana, yang satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Yang musuhnya kan tidak mungkin diam. Ya kan? Musuhnya juga masih muncul yang sana. Mereka juga sudah meluncur. Yeriko. Rusia punya apa? Satan 1, Satan 2. Terus dari Rusia juga naik. Indonesia punya nuklir, saudara.
Haleluya, saudara ya. Nah, sekarang saudara mungkin Australia punya nggak tahu ya. Australia pihak mana? Terus ini lagi Cina, Korea Utara lagi, yang suka suka galak-galakan gitu ya. Cabut itu, polisi. Saudara bayangkan, saudara tahu memang akan ada sengsara. Belum lagi tanda binatang sudah beredar, kita sudah susah selama ini, sudah 3 tahun. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Itulah kesengsaraan yang dimaksud Tuhan Yesus. Tapi kesengsaraan ini tidak sama dengan the Great Tribulation. Kalau kita ada di sini, kuatlah dalam Tuhan, berseru pada Tuhan Yesus, berjaga-jaga senantiasa. Haleluya. Ini Alkitab berkata yang the Great Tribulation tidak bisa dibayangkan. Tidak ada yang seperti ini sebelum dunia dijadikan. Bahkan kesusahan dalam materai-materai tadi sebelum Tuhan datang tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa, bersiap sedia. Waktu-waktunya sudah dekat. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melihat tentara-tentara mengepung Yerusalem, lihat, ketahuilah kerutuan yang sudah dekat. Dan supaya semua saudara, kalau sudah lihat itu semua terjadi, bangkitlah, angkatlah kamu, penyelamatanmu sudah dekat. Tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jadi internet juga sembah Tuhan. Haleluya.